Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Identia Hulu di Prof. Mencaro Channel. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai skema penggajian P3K tahap 1 tahun 2024, di mana pemerintah daerah kesulitan dalam hal penggajian P3K tahap 1 tahun 2024. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini kita kembali membahas mengenai P3K tahun 2024, di mana untuk P3K tahap 1 teman-teman di sini ada sedikit kerisauan di pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah tersebut akan kesulitan dalam hal penggajian P3K tahap 1 tersebut. Itu disebabkan atau sebagai dampak dari efisiensi anggaran besar-besaran di tahun 2025 ini. Undang-Undang ASN atau Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 itu mengamanatkan bahwa pada tahun 2025 tidak boleh ada lagi pegawai non-ASN. Jadi teman-teman, sebenarnya untuk 2025 ini sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa seluruh pemerintah tidak boleh lagi mengangkat pegawai non-ASN yang baru. Misalnya tenaga guru itu tidak boleh lagi kepala sekolah mengangkat tenaga honorer di tahun 2025 ini, karena sudah ada peraturannya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian sementara masih banyak pegawai honorer yang belum diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara hingga saat ini. Jadi ini sebenarnya teman-teman permasalahan, karena di tahun 2025 ini masih banyak atau masih terdapat di beberapa daerah honorer yang belum terangkat menjadi aparatur sipil negara, misalnya PNS atau P3K. Kemudian hal tersebut disebabkan karena masalah terkait dengan kemampuan anggaran daerah yang sangat terbatas. Jadi ini merupakan permasalahan yang sangat besar teman-teman, apalagi ditambah di tahun 2025 ini pemerintah telah mengeluarkan atau menerapkan untuk pemangkasan atau pemotongan anggaran besar-besaran di tahun 2025 ini. Nah, tadi permasalahannya yang muncul ke permukaan yaitu ada beberapa hal. Pertama terkait penggajian dari P3K itu sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui, tidak semua daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan ini punya kemampuan fiskal yang memadai. Kemudian penambahan anggaran merupakan solusi utama dalam masalah ini. Misalnya biaya yang dibutuhkan BKN atau Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan seleksi P3K. Nah, jadi satu-satunya solusi dari permasalahan yang dialami oleh pemerintah daerah teman-teman, terutama dalam hal penggajian P3K tersebut, itu solusinya adalah harus ada penambahan anggaran dari pemerintah, sehingga nanti pemerintah daerah dapat merekrut atau mengangkat seluruh honorer yang ada di daerahnya untuk menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Dan ini mengganggu sebetulnya pemerintahan Pak Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Seharusnya ini mendapat perhatian yang serius, terutama sekali masalah pemangkasan anggaran. Seharusnya BKN termasuk yang tidak dipangkas anggaran. Kemudian rekrutmen P3K tahap 1 sejatinya telah dilaksanakan dan meloloskan sebanyak 1,4 juta tenaga honorer menjadi P3K. Nah, ini teman-teman sudah terlaksana di tahun 2024, di mana di tahap 1 tersebut ada sebanyak 1,4 juta yang sudah lolos untuk menjadi P3K. Nah, di tahun 2025 ini kembali dilanjutkan untuk seleksi P3K tahap 2. Nah, kemudian namun setelah pengangkatan P3K, yang menjadi sorotan adalah mengenai mekanisme penggajiannya. Jadi di sini teman-teman, dalam hal ini setelah nanti pemerintah daerah mengangkat seluruh honorer yang lulus untuk menjadi P3K, maka nanti yang akan dihadapi setelah itu adalah, atau masalah yang akan dihadapi setelah itu, yaitu mengenai mekanisme penggajian. Karena
di tahun 2025 ini ada beberapa pemotongan atau pemangkasan anggaran dari pemerintah. Kemudian banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk memberikan gaji pada P3K baru. Nah, ini adalah masalahnya teman-teman, dan ini nanti akan terjadi di beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang mengalami pemotongan atau pemangkasan anggaran di tahun 2025 ini. Sehingga sebenarnya perlu ada regulasi untuk membagi beban penggajian P3K dari APBD dan APBN. Nah, jadi teman-teman sebenarnya itu baru bisa teratasi ketika ada regulasi terbaru, di mana seharusnya nanti untuk penggajian P3K itu jangan 100% adalah dari APBD, tetapi di sini juga harus ada pembagian beban penggajian ini dari APBD dan dibantu juga dari APBN, sehingga nanti masalah tersebut bisa terselesaikan, yaitu masalah terkait dengan penggajian P3K. P3K itu dibebankan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, rata-rata mengalami kesulitan keuangan daerah untuk gaji-gaji. Ada yang menyampaikan kalau mengikuti standarisasi pusat, belum tentu semuanya bisa. Jadi harus ada standarisasi yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, itu tentu harus berubah perpresnya. Nah, untuk menyelesaikan, maka kita harus berbagi beban dengan pemerintah daerah. Berbagi beban, satu dari sisi penggajian, kedua dari sisi penugasan. Kalau enggak, nanti diambil semua oleh pusat. Kalau diambil oleh pusat, berarti beban tanggung jawabnya adalah di pusat. Nah, ini yang menurut saya harus penting untuk kita sama-sama dudukkan kembali di aturan mana yang perlu kita perbaiki. Nah, jadi seperti itu teman-teman informasi yang bisa kita sampaikan mengenai kesulitan yang dialami oleh pemerintah daerah dalam hal penggajian P3K tahap 1. Jadi semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, and see you in the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.